Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Wah, kelihatannya seru bener. Lagi pada ngapain nih? Kami sedang menonton materi tentang APBN yang Bapak berikan kemarin melalui QR Code. Bener kan kawan-kawan? Bagus sekali. Kalau begitu, ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, kalian tadi kan sudah membaca dan menonton video tentang APBN. Sekarang nih Bapak ingin bertanya, apa sih pengertian APBN? Saya, Pak. Ya, Sarah. Menurut yang saya baca pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pak. Wah, keren sekali. Yuk, beri tepuk tangan. Nah, jika dalam arti yang luas lagi, APBN merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup estimasi pendapatan yang diharapkan diterima negara dari berbagai sumber seperti pajak dan penerimaan negara lainnya. Serta ada juga belanja atau pengeluaran yang akan digunakan untuk berbagai keperluan negara termasuk pengembangan infrastruktur, layanan publik, subsidi, dan lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Siti. Bapak tadi mengatakan bahwa APBN itu bersumber dari pajak. Nah, yang mau saya tanyakan, apa itu pajak, Pak? Baik, Nak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbal balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pak, saya juga ingin bertanya, Pak. Ya, Putri, silakan. Begini, Pak. Bapak juga ada menjelaskan bahwa pajak digunakan untuk pengeluaran negara, salah satunya pembangunan infrastruktur. Iya. Apa maksud dari pembangunan infrastruktur, Pak? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Sebentar, di sini Bapak sudah menyiapkan miniatur tentang infrastruktur. Sebentar ya, Bapak ambil dulu ya. Nah, ini dia infrastrukturnya yang Bapak buat. Ini miniaturnya. Yuk bantu Nak, kita letak di atas meja di tengah ya. Oke. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan fasilitas fisik, sistem, dan struktur yang dibangun, dirancang, atau disediakan untuk mendukung berbagai aktivitas dan layanan dalam sebuah wilayah pada suatu negara. Pak, saya Pak. Ya, silakan Marsha. Kalau begitu bagaimana Pak pencapaian penerimaan pajak di negara kita Pak? Pertanyaan yang bagus sekali. Pada akhir Juli tahun 2023, penerimaan pajak menembus angka 1.109,1 triliun rupiah atau sebesar 64,6% dari target APBN tahun 2023. Dengan rincian, yang pertama, pajak penghasilan non-migas tercatat sebesar 636,56 triliun rupiah atau 72,86% dari target. Pajak ini tumbuh 6,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Yang kedua, penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah tercatat sebesar 417,64 triliun rupiah atau 56,21% dari target. Angka capaian ini juga tumbuh sebesar 10,60%. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya yang berhasil dikumpulkan mencapai 9,60 triliun rupiah atau 23,99% dari target. Capaian ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 44,76%. Nah, yang keempat adalah pajak penghasilan migas tercatat sebesar 45,31 triliun rupiah atau 73,74% dari target. Dengan raihan tersebut, PPh migas mengalami kontraksi sebesar 7,99%. Pak, saya Pak.
Ya, silakan Siti. Kalau begitu, bagaimana realisasinya terhadap pembangunan infrastruktur, Pak? Nah, penerimaan pajak ini akan digunakan untuk berbagai belanja atau pengeluaran. Yang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Juli 2023 sebesar 1.020,4 triliun rupiah atau sebesar 45,5% dari target APBN tahun 2023. Nah, dari sejumlah tersebut, sebesar 562,6 triliun rupiah adalah belanja yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Yang salah satunya adalah untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, yaitu sebesar 73,1 triliun rupiah. Antara lain ada sarana pendidikan, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Infrastruktur ini sangat bermanfaat untuk memperlancar pembangunan di negara kita tentunya. Pak, izin bertanya, Ya, silakan Nadia. kalau di sekitar tempat tinggal kita ini, apakah ada pembangunan infrastruktur sesuai penjelasan Bapak? Wah, bagus sekali. Pada minggu lalu, Bapak sudah mengajak kalian untuk langsung melihat bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tempat tinggal kita. Nah, masih ingat nggak? Masih. Oke, ada jalan tol Trans Sumatera, kemudian ada bendungan Sewampu, ada rel kereta api Kuala Bingai, lalu apalagi jembatan Sewampu, ada jalan raya lintas Sumatera. Baiklah, demikian penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Ayo jadikan kita generasi muda. Kalau bukan sekarang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.